ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di siang hari ini. Tentu siang hari ini kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan kepada kita semuanya di siang hari ini hingga menjelang malam nanti, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam aktivitas siang hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Toha hafizallahu ta'ala, dan insyaAllah akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Afifi Abdul Wadud BA hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan untuk kita semuanya di siang hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang ini kita semuanya dalam keberkahan Allah, sehat badannya, lapang dadanya, dan tetap terus memiliki semangat kita di dalam beragama. Dan semoga Allah senantiasa memperbarui iman kita, menjadikan iman kita lebih fresh dari sebelumnya, dengan kita bersama-sama duduk, menyimak, dan memperhatikan apa yang menjadi nasihat agama, Al-Quran dan As-Sunnah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rahmatullah ta'ala, kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita min sifati al-jannah, di antara sifat ahlul jannah, dan mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang masih Allah berikan taufik terus-terusnya untuk memiliki semangat mendapatkan jannah, memiliki harapan-harapan yang tinggi berkaitan dengan jannah. Jannah adalah dagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah jannah. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam sunnah beliau, satu di antara sifat al-jannah yang akan kita bahas adalah al-hirsu ala-ikhrajiz zakat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat mengeluarkan zakat di dunia sekarang ini. Jannah kelak di yaumul qiyamah.
Dan di dunia ini adalah darul amal, tempatnya kita beramal, tempatnya kita melakukan itu amaliyah yang akan menjadi pengantar kita untuk masuk ke dalam jannah. Satu di antaranya amaliyah ini adalah memiliki semangat untuk mengeluarkan ini zakat. Seperti di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah mensifatkan tentang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa di antara yang dikatakan Allah mukmin yang beruntung itu? Satu di antaranya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang membayar zakat. Orang-orang mereka menunaikan pembayaran zakat. Ini adalah di antara yang Allah sebutkan. Lalu ditutup ayat itu rangkaiannya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi para pewaris. Pewaris apa? Orang-orang mereka akan mewarisi al-firdaus, Jannatul Firdaus, yang mereka akan kekal di dalamnya. Semua kita mudah-mudahan Allah berikan taufik hati kita memiliki kerinduan untuk menjadi ahli jannah. Sebagaimana para sahabat Nabi ketika disebutkan oleh Nabi tentang jannah, betapa hati mereka sangat merindukan sekali. Sehingga ada seorang sahabat yang ketika Nabi membacakan ayat wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah dan menggapai ini surga yang luasnya dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika mendengar ayat ini, ada seorang sahabat bah. Wah. Apa kata Nabi? Apa maksudnya kalau dengan Anda mengucapkan kalimat bah? Ya Rasulullah, aku yang menjadi penghuninya. Lihat bagaimana para sahabat ini memiliki semangat untuk menjadi penghuni jannah. Ada kerinduan. Suhaib Ar-Rumi ketika beliau kalau malam hampir dihabiskan malamnya untuk qiyamul lail. Sampai kata istrinya, "Mbok ya tidur. Bukan kalau menjadikan malam untuk istirahat." Kata sang suami Suhaib, "Iya betul. Ja'alallahu laila sakana likulli nas illa li Suhaib." Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Apa yang menjadikan Suhaib begitu semangat menghidupkan malam? Idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min na'imiha tara naumi syauqan laha. Ketika aku mengingat surga dengan segala kenikmatannya, kantukku langsung lenyap. Aku rindu untuk mendapatkan jannah. Ini adalah sifat al-jannah di dunia. Bagaimana mereka orang merindukan jannah? Yang kemudian mereka ikuti dengan menempuh jalannya, yaitu menempuh amalia-amalia yang akan mengantarkan yakni ke jannah. Kemudian tentu pertanyaannya adalah, kenapa sih al-jannah di dunia ini mereka semangat untuk mengeluarkan yakni zakat mereka? Yang pertama, bahwa li'anna Allah azza wa jal farada alaihim az-zakah. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Allah perintahkan, Allah wajibkan, dan seorang mukmin dia akan menjadi orang yang semangat dalam menyambut seruan Allah, berusaha untuk secepat mungkin dalam menunaikan kewajibannya tanpa ada rasa beratnya sama sekali. Itu ketika betul-betul iman meresap dalam diri seorang.
Sebagaimana perintah Allah di dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sedekah sebagai sedekah, ini zakat. Yang dengan itu akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Membersihkan dan menyucikan mereka. Membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa mereka. Yang kita lihat sini yang fokus, khudh min amwalihim. Perintah Allah agar menarik hartanya orang-orang yang kaya. Jadi zakat ini kewajiban bagi orang kaya. Yang tidak punya kekayaan, yang sampai pada nisabnya, maka mereka belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan kalau orang dia miskin, maka dia pun malah dizakati. Sehingga kewajiban zakat ini pada orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, yang kemudian dikembalikan atau dibagikan kepada fuqara wal masakin dari kalangan kaum ini muslimin. Kemudian demikian juga yang Allah sebutkan sebagai bentuk perintah, aqimus shalah wa atus zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Perintah. Dan perintah Allah yaitu bermakna kewajiban. Dan kemudian juga Nabi kita menerangkan bahwa menunaikan zakat itu min arkanil Islam, termasuk di antara rukun Islam. Yang Nabi katakan bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid. Dan kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wal haji wa saumi Ramadan. Dan haji dan serta puasa di bulan Ramadan. Dan ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwai orang-orang Yaman, di antara wasiat Nabi yang Nabi ingatkan, innaka sata'ti qauman ini alal kitab. Wahai Mu'adz, Anda akan mendatangi satu kaum yang kaum ini ahlul kitab. Faida ini ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau Anda telah mendatangi mereka, nyampe kepada mereka, Anda berdakwah kepada mereka, maka seluruh mereka yang pertama kepada syahadat la ilaha illallah, syahadat untuk betul-betul mereka menjadi ahli tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini pertama, dan ini adalah dasar. Ini adalah pertama, dan ini dasar. Seluruh mereka kepada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini adalah fondasi untuk mereka nanti membangun seluruh agama mereka. Fa'inhum ata'uka lak bidalik. Kalau ternyata mereka telah mentaati engkau dalam perkara itu, fa'akhbirhum anallah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat yang 5 waktu di setiap hari dan setiap malam. Wa inhum ata'u lak bidalik fakhbirhum anallah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka telah mentaati Anda menegakkan salat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang-orang fakir di kalangan mereka. Sehingga di sini diantara yang kita ambil adalah bagaimana wasiat Nabi agar Mu'adz bin Jabal berdakwah sesuai dengan prioritas. Prioritas yang pertama adalah tauhid. Kalau mereka telah mentauhidkan Allah Ta'ala, mau menurutinya, maka berikutnya menegakkan salat, berikutnya adalah yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat. Sehingga kalau sampai
kewajiban zakat ini kemudian diingkari, terang-terangan mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Orang mereka terang-terangan mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Dan tentu secara kenegaraan yang paling berkewajiban untuk menangani kasus ini adalah para ulama dan para umara yang punya wilayah, punya kekuasaan untuk itu menyelesaikan urusan yang mereka mengingkari kewajiban ini zakat. Yang kedua, alasan kenapa al-jannah dia di dunia ini mereka menunaikan zakat, karena mereka tahu li'annahum qad alimu anna zakata tariqun musilun il jannah. Zakat itu adalah jalan yang akan mengantarkan dia ke jannah, ke surga. Sedangkan dia orang memiliki semangat untuk masuk jannah, maka dia pun akan semangat untuk mengeluarkan ini zakat mereka. Seperti diantaranya yang Allah sebutkan dalam satu ayat, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 dan berikutnya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang mereka bertakwa itu mereka berada di surga-surga dan mata air. Di surga-surga dan ini ada banyak mata airnya. Menggambarkan tentang kesejukannya, keindahannya, kenyamanannya. Orang banyak mengunjungi kebun-kebun, taman-taman, apalagi kemudian ada sumber mata airnya. Oh, mereka akan sangat banyak berkunjung ke situ. Lebih sangat menarik. Orang buat taman, itu akan lebih sempurna kalau dikasih lagi pancuran air, sehingga lebih seger. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga menikmati apa yang dihidangkan Allah, diberikan Allah Ta'ala. Innahu kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini orang-orang ketika di dunia mereka berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Mereka ini sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka ini orang yang di waktu sahur mereka banyak-banyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Ini menjadi fokus kita di sini. Mereka ini dalam hartanya ada haknya orang meminta dan tidak meminta. Harta dia di dalamnya ada haknya fuqara wal masakin. Ada haknya orang mereka ini berhak dengan harta itu. Maka orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat bisa masuk dalam kategori orang mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Dalam harta dia ada haknya fuqara wal masakin. Itu yang dia keluarkan. Kemudian yang ketiga, al-jannah, kenapa di dunia ini mereka semangat mengeluarkan zakat? Karena mereka tahu, yakin, mereka tahu dan yakin, anna ikhrajaz zakah sababun linuzuli rahmah alihim. Mengeluarkan zakat itu sebab dirahmati Allah Ta'ala. Sebab Allah menurunkan rahmatnya. Rahmat Allah SWT kepada orang yang mereka mengeluarkan zakat. Di antaranya pada mereka mengeluarkan zakat. Dan rahmat Allah akan terpalingkan dari orang yang mereka tidak membayar zakat. Orang mereka membayar zakat akan Allah rahmati. Orang yang mereka tidak membayar zakat Allah akan laknat. Lawan ibadah rahmat laknat. Dan Nabi kita menyampaikan ancaman tentang orang mereka tidak membayar zakat. Allah tidak akan menurunkan ini air hujan. Maka orang yang mereka sebagaimana yang Nabi katakan walam yamna'u zakat amwalihim illa mana'ul qatra minas sama' walau lal bahaim lam yuntaru. Di antara yang diancamkan Allah Ta'ala, kata Nabi, jika satu kaum itu mereka menahan diri, tidak membayar zakat, Allah pasti akan tahan itu air hujan, walau lal bahaim lam yuntaru. Seandainya bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan dikasih air. Air kebutuhan mutlak kita. Kalau Allah kemudian tahan air itu turun,
Lalu di mana-mana kekeringan, manusia bisa mati. Manusia betul-betul bisa mengalami mati kekeringan. Musibah besar. Coba seandainya kemudian Allah keringkan air. Tanaman-tanaman tidak terairi air. Kemudian banyak tanaman yang mereka mati kekeringan. Manusia tidak mendapatkan air. Minuman, segelas air minum. Maka dibawakan segelas air minum kepada sang khalifah. Tapi sebelum minum, sebentar sang khalifah. Seandainya Anda untuk mendapatkan air minum ini harus dengan membayar, akan Anda berapa? Akan Anda bayar dengan berapa? Katanya, nisfa mulki, separuh kerajaanku. Masya Allah. Ketika telah diminum, sebentar khalifah, seandainya air yang Anda minum itu nggak bisa keluar kecuali harus membayar, akan Anda bayar berapa? Nisfa mulki 10 dengan separuh kerajaan. Ternyata nikmat air itu sangat luar biasa. Ya sangat mungkin akan dibayar dengan separuh kerajaan. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Orang yang mereka terputus dari air, kemudian kehausan, orang bisa lebih menahan haus, orang bisa lebih menahan lapar daripada haus. Orang lapar mungkin bisa berhari-hari. Tapi haus, itu dia berusaha untuk senantiasa memenuhi atau menghilangkan kehausannya itu. Sehingga di antara hukuman orang mereka menahan zakat adalah akan ditahan itu air hujan. Dan bagaimana Allah menyebutkan bahwa rahmat Allah bersama dengan orang mereka membayar zakat? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan perempuan mereka saling menjadi wali penolong satu dari yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka beriman, beramal ma'ruf nahi munkar, mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Innallaha azizun hakim, Allah zat yang maha perkasa, gak ada yang bisa mengalahkannya. Allah zat yang maha bijak, setiap keputusannya itulah karena kebijaksanaannya. Sehingga di antara rahmat Allah adalah kepada orang yang mereka membayar zakat, melainkan ini zakat. Maka kalau kita ingin hidup yang penuh dengan rahmat Allah, dirahmati Allah, diantaranya adalah ulama menerangkan masa lalu kita akan diampunkan Allah. Yang sekarang kita dibimbing, diberikan taufik ila Allah Ta'ala. Yang akan datang kita dijaga Allah Ta'ala. Orang yang mereka seperti ini, Masya Allah, dirahmati Allah betul. Masa lalunya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, artinya Allah akan menggerakkan dia. Hatinya akan digerakkan Allah untuk memiliki semangat bertobat, beristighfar, memperbanyak amal saleh, bersabar dengan musibah-musibah yang ada. Itu adalah sebab akan diampunkannya dosa. Kemudian dia akan rajin belajar agar amalnya itu senantiasa bisa mencocoki dengan syariat. Dia jaga betul agama Allah agar Allah senantiasa menjaga dia. Ini karena Allah akan menjaga orang mereka menjaga agamanya. Ihfadillah ya fadda. Ihfadillah tajidu'u tujah. Jagalah Allah, ini jagalah agama Allah. Allah nggak butuh bantu, Allah nggak butuh penjagaan. Agama Allah, menolong agama Allah, jagalah agama Allah. Ini pelajari, betul-betul perhatikan, hidupkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini namanya betul-betul peduli dengan ini ajaran Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala. Yang buahnya Allah akan menjaga, ini dia. Ini orang mereka dirahmati. Di antaranya amalan yang mendatangkan rahmat Allah adalah yaitu
menunaikan zakat. Yang keempat, kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka semangat menunaikan zakat? Karena mereka tahu anna ikhrajaz zakah sababun litamkin fil ardi. Karena mengeluarkan zakat itu sebab Allah memberikan kedudukan di muka bumi. Sebab di mereka ditolong Allah, memiliki izzah, memiliki siadah kepada bisa kembali kepada kaum muslimin yang telah lepas bagiannya kepada orang-orang kafir. Di antara sebabnya adalah ketika muslimin mereka menunaikan zakat. Hari-hari ini kita mendapatkan banyak muslimin yang tidak menunaikan zakat. Zakat adalah merupakan beban yang sangat memberatkan mereka, akan membuat bangkrut harta mereka. Padahal zakat juga nggak seberapa, 2,5%. 2,5%. 2,5%. Beda dengan pajak. Dan zakat harta-harta tertentu, bukan semua harta. Dan ketika telah sampai pada nisabnya, sebetulnya sangat ringan. Kalau orang ini betul-betul beriman dan berangkat dari hati yang beriman, itu sangat ringan. Sangat ringan. Oleh karena itu para sahabat Nabi, mereka orang-orang yang bukan sekedar ringan mengeluarkan zakat. Bahkan mereka ringan mengeluarkan harta-harta mereka secara umum li'ilali kalimatillah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Bapak sekalian bayangkan bagaimana para sahabat Nabi mereka menyerahkan harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Terlebih ketika Nabi menghasung mereka untuk berinfak fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Di event-event mereka, Nabi menggerakkan untuk mereka menyerahkan harta mereka untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar pernah datang kepada Nabi dengan seluruh harta yang dimiliki saat itu. Sehingga kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Anda? Allah wa Rasulah, yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Artinya seluruh hartanya saat itu diserahkan pada Nabi. Umar menyerahkan separuh hartanya. Ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Anda? Semisal ini ya Nabi. Artinya separuh Nabi diserahkan Umar pada Nabi, separuhnya untuk urusan keluarga. Utsman bin Affan, bagaimana menanggung biaya perang Tabuk sepertiganya. Yang perang Tabuk ini adalah Jaisul Usrah, pasukan yang berat, sulit. Kenapa sulit? Jaraknya jauh, 700 km dari Madinah, sekitar itu. Jauh, Jogja, Lampung atau mana lah, pokoknya sini Jakarta masih sekitar 450 atau 500-an kilo. Masih lagi ratusan kilo. Kemudian harus berjalan kaki. Sedangkan cuaca terik-teriknya, panas-panasnya. Sehingga membuat orang memeng untuk dia keluar rumah. Betul-betul yaitu sangat berat. Lebih-lebih suasana ekonomi baru mereka mengalami masa paceklik. Ini krisis. Banyak orang mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Yang lebih memberatkan lagi buat orang yang mereka sangat berat dengan urusan dunia adalah menjelang masa panen kurma. Ini yang membuat orang betul-betul itu terasa berat banget. Dan tentu semakin jauh jarak yang ditempuh akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Dan Utsman menanggung sepertiga biaya perang Tabuk. Abu Talha ketika turun ayat Allah berkaitan masalah harta, infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Sebagian harta yang dia cintai. Ini di antara prinsip infak yang berkualitas semata karena Allah Ta'ala. Abu Talha langsung periksa hartanya.
didapatkan harta yang paling dia cintai, kebun Bairuha yang ada di depan Masjid Nabawi. Kemudian datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat ini dan aku telah periksa hartaku dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bairuha. Aku serahkan kepada engkau ya Nabi untuk aku gunakan di jalan Allah sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Kata Nabi, malun rabiun, harta yang sangat menguntungkan, harta sangat menguntungkan. Tapi wahai Abu Talha, bagikan aja harta itu kepada saudara anda fulan. Arah Nabi. Tapi yang kita lihat semangat Abu Talha. Bagaimana mengeluarkan harta mereka. Mereka bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi mereka mengeluarkan harta mereka untuk fisabilillah. Kemudian, sebagaimana Allah katakan bahwa kemuliaan yaitu at-tamkin, di talang Allah memiliki izah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawus zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang yang mereka apabila Allah berikan kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan mereka dan Allah lah ini kembalinya segala urusan. Maka lihat, ketika para sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi, yang mereka dicetak oleh tangan mulia Nabi SAW, jadilah generasi yang tangguh, hebat, bermental kampung akhirat, hati mental yang diwarnai dengan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, mental penyabar yang mereka menjadi manusia tangguh di medan kesulitan. Orang Arab yang tidak pernah dilirik oleh bangsa Persia dan Romawi berubah menjadi kekuatan-kekuatan kal asad, kayak singa-singa yang siap menerkam. Bayangkan, orang Arab yang tidak pernah dikenal oleh dunia, tahu-tahu berubah menjadi kekuatan yang bahkan bisa menggulung Persia dan Romawi. Bayangkan Anda berawal dari dakwah seorang diri, kayak Nabi, terus sekarang ada negara adik kuasa Amerika dan Rusia, umpamanya Amerika dan mana lagi, lalu Anda sampai bisa menaklukkan negara adik kuasa itu. Ini kekuatannya luar biasa. Mereka dengan Islamnya telah menjadi singa-singa, yaitu kehidupan, yang memiliki mental tangguh dan militan. Di atas sebab Allah berikan kekuasaan dalam mereka mengeluarkan itu zakat. Harta-harta mereka dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Yang kelima, Al-Jannah. Kenapa di dunia ini mereka mengeluarkan zakat? Liyutahhiru anfusahum wa amwalahum. Dalam rangka untuk menyucikan jiwa dan harta mereka. Jiwa kita sangat rawan terkena kotoran-kotoran. Hasad, kebencian, tamak, rakus, bakhil, dan sekian banyak penyakit jiwa, kotoran jiwa. Di antara yang akan membersihkan jiwa dari kotorannya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dia tunaikan haknya, kewajiban sebagai hamba, menunaikan karena Allah SWT. Dia menunjukkan orang yang bersyukur kepada Allah, hartanya dia keluarkan sebagiannya untuk ini fuqara wal masakin. Sehingga hatinya semakin bersih. Dia semakin sayang dengan fuqara wal masakin. Dia mulai memiliki rasa melas, terenyuhan, akan menjadi hati yang lembut. Dan membersihkan harta mereka. Harta kita terkadang kecampuran debu-debu, debu riba, debu-debu maksiat,
Ya, di era yang betul-betul polusi itu sangat kental, maka menghindarinya seakan-akan sebuah keniscayaan, sehingga seandainya tidak larut, dia terkena debu-debunya. Satu di antara pembersihnya adalah zakat. Seorang mukmin memang tidak pernah ada sengaja sedikit pun untuk dia memakan harta dengan cara batil atau mengumpul harta dengan harta yang kotor. Tapi terkadang suasana yang ada menjadikan harta kita terkotori. Maka pembersihannya diantara dengan zakat. Jiwanya akan kinclong, akan bersih, jiwanya akan bersih dengan zakat yang dikeluarkan. Hartanya juga demikian. Sehingga tidak akan menimbulkan gejolak-gejolak kepada tengah masyarakat. Tidak sedang membenarkan rata-rata peristiwa dunia, pemberontakan itu banyak yang dipicu dari faktor zalimnya penguasa yang tidak dermawan kepada rakyatnya. Apalagi menindas rakyat dengan segala macam kecurangan-kecurangan. Kita tidak sedang membenarkan orang mereka memberontak penguasa, tidak. Tapi itu di antara sebab. Maka kata Nabi ini, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah dengan kezaliman itu kegelapan dari kiamat kelak. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah Anda dengan kebakhilan itu yang telah membinasakan orang sebelum kalian. Ansafaku hamalam ala ansafaku dimaihim. Kebakhilan telah mengantarkan mereka menumpahkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimihim. Wastahallu maharimahum. Dan akan menghalalkan hal yang diharamkan untuk mereka. Gejolak yang ada rata-rata ada karena kebakhilan, krisis karena kebakhilan, kesenjangan sosial yang sangat luar biasa, antara itu rakyat dengan pejabat, banyaknya pengkhianat, para pencuri, para koruptor, orang-orang yang mereka memakan harta manusia dengan cara yang haram, dengan cara yang batil. Itu sejarah, yang bicara sejarah. Dan Islam telah bicara sangat detail tentang hal itu. Maka Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu akan membersihkan hati, jiwa, dan harta mereka. Mana qasa malu abdin bi shadaqatin. Harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sedekah. Yang mengatakan demikian Nabi, yang berbicara dengan wahyu, yang ini tidak akan pernah keliru dan tidak pernah berdusta. Maka keluarkan zakat akan membersihkan harta jiwa Anda dan harta Anda. Dan harta yang di tangan kita adalah ujian dari Allah Ta'ala. Ujian. Apakah kemudian kita akan menyambut seruan Allah untuk mengeluarkan zakat, atau kita ini akan durhaka kepada Allah SWT yang Allah ingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Keberuntungan hanya bagi orang yang mereka menyucikan jiwanya dengan dia menjauhkan dari syirik, penyakit jiwa, dan mengeluarkan menunaikan kewajiban-kewajiban agama di antara yang zakat. Yang keenam, Ahlul Jannah, mereka mengeluarkan zakat karena mereka takut. Mereka takut. Wa hum fid dunya akhrajus zakah amwalihim khaufan min adzabillah. Mereka mengeluarkan zakat di dunia ini karena mereka takut dengan azab Allah Ta'ala. Yang Allah
mengancam mereka yang tidak mengeluarkan zakat dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia, mereka akan menjalani kehidupan ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit, yang serba sulit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang mereka bakhil dan mereka yaitu bakhil dan padahal mereka merasa kaya. Mereka orang kaya, tapi bakhil. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan hari kiamat. Fanuyassiruhu bil usra. Dia Allah akan mudahkan mereka tenggelam dalam kesulitan. Dia Allah akan seret mereka dalam kesulitan. Kehidupan mereka semuanya akan menjadi kesulitan. Mereka tidak merasakan kenyamanan hidup, kelapangan dada, ketenangan. Jauh dari itu. Walaupun harta mereka bahkan sejauh timur dan barat, hartanya melimpah ruah sangat banyak, tapi akan tercabut dari mereka ketenangan, kenyamanan, keberkahan. Yang ada justru bagaimana mereka semakin hancur-hancuran kehidupan mereka. Dan itu disaksikan oleh sejarah. Kehidupan manusia. Di dunia mereka nggak ada lagi himmahnya, nggak ada lagi kerentak dan keinginannya kecuali jam'ul mal. Ngumpulkan harta, ngumpulkan terus. Sehingga dia akan tersiksa dengan mengumpulkan harta. Berani merintis, memikirkan pesaing, mencari pelanggan, memikirkan pesaing, berpikir supaya jangan sampai ini hilang. Itu meres banget. Itu meres banget. Meres tenaga membuat capek. Di alam barzakh kemudian dia akan tersiksa pula dengan kematian. Karena dia akan berpisah dengan semua yang dia cintai, termasuk harta yang mereka sangat cintai. Di yaumul qiyamah akan diadab oleh Allah ketika saat mereka menghadap Allah Ta'ala. Di antaranya menghadapi pertanyaan, min aina iktasabah, min aina iktasabah. Dari mana harta Anda cari? Dari mana harta Anda cari? Wa aina anfaqah, kemana Anda ini keluarkan? Anda infakkan, Anda belanjakan. Di mana ini adalah termasuk di antara wataknya orang-orang yang munafik, yang mereka ketika Allah berikan harta lalu mereka enggan untuk mengeluarkan fisabilillah. Kata Allah dalam ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebagian ada orang mereka berjanji kepada Allah, seandainya Allah berikan kepada kami harta yang berlimpah, maka akan kami akan sedekah, akan kami bagi-bagikan kepada fuqara wal masakin, orang mereka berhak. Dia akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahum min fadli, ketika Allah berikan karunia itu kepadanya sehingga hartanya mulai banyak, bakhilu bi, dia bakhil. Dia nggak ingat itu semuanya adalah pemberian Allah. Bagaimana Allah memudahkan dia dari kere kemudian menjadi orang yang kaya. Lupa diri. Lupa. Maka apa kata Allah? Ini mereka bakhil wa tawallau, mereka berpaling dari agama, wa mu'ridun, mereka melengos. Ini mereka tinggalkan agama. Melengos. Mereka tinggalkan Allah, mereka lupakan Allah Ta'ala. Faqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka mereka pun kerasukan nifaq dalam hati mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yakni ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yaktibun. Mereka kerasukan nifaq ini sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Ta'ala, maka mereka ini tenggelam dalam kelalaian sampai mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini adalah adab Allah Ta'ala. Lalinya hati. Di dunia mereka akan mengalami masalah longkah, kehidupan yang sempit, menyesakkan, tidak tenang, penuh dengan kegundahan, kegalauan. Walaupun hartanya banyak, sangat banyak.
maka harta tidak berkah tidak akan memberikan kenyamanan hidup. Bahkan ada kekacauan-kekacauan, pembunuhan, perzinaan, perselingkuhan, dan seterusnya. Maka adapun di akhirat, mereka akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang sangat buruk yang Allah sediakan untuk mereka. Maka dikatakan Allah, wala yasabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sampai orang yang mereka bakhil menyangka orang mereka bakhil dengan apa yang Allah telah berikan pada mereka. Jangan sampai mereka ini menyangka itu baik bagi dia, bahkan itu jelek bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumil qiyamah, dari kiamat kelak akan Allah kalungkan itu apa yang dia bakhil dengannya itu. Nabi menjelaskan bahwasanya orang Allah berikan kepada mereka ini harta kemudian tidak menunaikan zakatnya, maka akan Allah itu rubah itu harta dia menjadi ini sujaan akra, ular buta lahu zabibatan, dia memiliki 2 taring. Yang taring ini akan dipakai untuk menggigit orang yang tidak mengeluarkan hartanya tadi, mengeluarkan zakat hartanya tadi, dan dia mengatakan ana malik, ana kangsuk, ana harta, saya adalah hartamu, ana maluk, ini ana maluk, saya adalah hartamu, ana kangsuk, saya adalah kekayaanmu. Lalu Nabi bacakan ayat wala tahsabala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Maka wahai orang yang kaya, hati-hatilah. Seandainya harta Anda nanti relakan harta Anda Allah rubah menjadi ular yang mematuk Anda, menjadi azab yang menyiksa Anda, malu masyitum, silakan Anda beramal semaunya Anda, tapi yang jelas innahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang Anda lakukan. Sehingga orang mereka tidak menunaikan harta zakatnya diancam dengan segala macam ancaman. Termasuk di antaranya kata Allah, walladzina yaknizuna adzaba wal fiddah, orang mereka menumpuk-numpuk emas dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Ta'ala, tidak membayar zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kabar gembira untuk mereka adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika dia disetrika, dia ditaruh di atas lempengan besi yang panas di jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duruhum, lalu dia disetrika itu lambungnya, kemudian jidatnya, kemudian ini punggungnya. Dan dikatakan hadza ma kanastum, ini adalah harta yang Anda tumpuk-tumpuk li anfusikum, untuk di Anda, fadzuqu ma kuntum taknizun, sekarang rasakan siksanya tumpuan harta Anda. Disetrika lambung, jidat, punggung. Rata-rata orang-orang kaya yang mereka ingin itu tidak terusik hartanya, kalau kedatangan orang miskin itu mules, lambungnya langsung mules, kayak dia nelan lombok 15 langsung mencret, mules. Kemudian kalau melihat orang fakir itu dadanya dahinya mengkerut, tanda nggak suka. Kemudian dia melengos berpaling, menampakkan punggung, tidak menyambut dengan baik. Maka itu nanti akan disetrika Allah pula di hari kiamat kelak. Sehingga tidak seorang dia mengkhawatirkan dirinya. Bapak sekalian, inilah yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa memiliki semangat mengeluarkan zakat. Ini merupakan bagian memenuhi kewajiban, dan ingat, seorang mukmin dengan Allah itu adalah hubungan antara hamba yang mencintai Rabb-nya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang mukmin itu sangat cinta kepada Allah. Bagaimana dia tidak semangat menyambut seruan sang kekasih? Itu kalau imannya ngeresep di dalam hati kita semuanya. Demikian, Bapak sekalian, matur nuwun, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA Hafizullahu Ta'ala,
yang telah menyampaikan materi di siang hari ini. Materi yang sangat menarik tentang sifat ahlul jannah, sifat para penghuni surga. Nah, kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021 823 6543 ataupun dapat mengirimkan pertanyaan chat WA di 021 823 6543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kesempatan untuk bertanya di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab yang telah kita simak bersama, yaitu tentang sifat ahlul jannah. Itu diantaranya adalah mereka orang yang sering mensedekahkan zakat. Baik, kepada Anda semuanya ikhwatal Islam, ini kesempatan untuk kita memperdalam materi yang telah disampaikan di siang hari ini, dan kami angkat kembali melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ya, silakan Ummu Zahra. Terima kasih. Begini Ustaz, kalau di dalam hati kita itu setiap hari menginginkan kita itu agar bisa bersedekah, dan alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi terpenuhi setiap harinya. Apakah ini suatu kebaikan yang ditanamkan oleh Allah kepada kita, dan bagaimana kita supaya bisa setiap hari bersikap ikhlas dengan kita memberi itu? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Gimana? Ustaz, suaranya kita kurang bisa nangkap jelas pertanyaannya. Mungkin saya Ustaz sampaikan ringkas pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah Ustaz, afwan Ustaz, kami juga tadi agak terganggu koneksi Ustaz, sehingga tidak terdengar dengan jelas pertanyaan dari Ummu Zahra di Riau. Mungkin Ummu Zahra bisa menghubungi kembali di 0218236543 untuk menyampaikan pertanyaannya kembali, karena mohon maaf memang kami pun tidak menyimak dengan jelas suara dari Ummu Zahra. Nah, kami tunggu kepada Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum yang ingin bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA. Kita angkat kembali dari telepon. Mudah-mudahan ini Ummu Zahra. Silakan Ummu Zahra. Silakan kepada Anda yang telah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ummu Zahra tadi. Baik, silakan Ummu Zahra. Pertanyaan mungkin diulang kembali. Iya, terima kasih. Ini kita itu kan alhamdulillah setiap harinya ingin bersedekah. Alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi itu alhamdulillah terpenuhi setiap hari. Dan bagaimana supaya kita bisa ikhlas harinya, karena dengan kita bersedekah itu orang-orang selalu pokoknya senang atau memuji. Padahal kita tidak menginginkan tujuan. Baik. Nah, bagaimana kita bersikap ikhlas? Baik. Ya, terima kasih Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak dengan baik Ustaz? Baik. Masih kurang jelas? Baik Ustaz, kami kembali akan angkat pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan dari Ummu Zahra Ustaz, beliau bertanya, beliau sering mensedekahkan setiap harinya, bersedekah, tapi dia bertanya Ustaz, ya, bagaimanakah caranya agar ikhlas bisa terus bersedekah, karena setiap kali dia bersedekah orang-orang senang dan juga memujinya Ustaz. Sedangkan dia tidak menginginkan hal tersebut, akan tapi hati itu sangat lemah Ustaz. Mohon sampaikan nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz.
Jadi dia sering bersedekah Ya. dan orang sering memuji. Ya. Gitu kan. Dan apa namanya, gimana caranya untuk tetap terima ikhlasan tetap bersedekah. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pujian orang atas perbuatan kita apa aja, termasuk sedekah diantaranya. Kalau memang kita itu tidak ada niat untuk dipuji orang, bukan mencari pujian orang, maka tidak masalah. Niat kita adalah bismillah melaksanakan apa yang menjadi ajaran agama dalam mereka mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah Ta'ala, dan berharap surga Allah Ta'ala. Seandainya kemudian datang pujian dari manusia atau dari orang, maka itu yang dikatakan Nabi, itu adalah busyra, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah di dunia. Dan tetaplah kita jangan terpengaruh pula dengan pujian orang. Karena seorang mukmin tidak akan, ibaratnya tidak akan maju semangat karena pujian, gak akan mundur karena celaan. Dia semata-mata karena Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita ketika mendapatkan penderitaan-penderitaan pula, ya Rabb, aku tidak pedulikan apa yang menimpa diriku, yang penting engkau tidak murka kepada aku, yang penting engkau ridha kepadaku. Sehingga sekali lagi, selama kita tidak, asalnya kita tidak mencari pujian manusia, sehingga kita bersikap riya, tetapi kemudian ternyata manusia mengetahui amal yang kita lakukan, lalu mereka memuji, maka pujian itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Dan hendaklah kita pertama kembalikan pujian kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita berdoa agar Allah tetap menguatkan hati kita, jangan terpengaruh dengan pujian orang. Dan kalau ada orang memuji langsung di depan kita, bagaimana kita nasihati jangan suka seperti itu. Kalau Nabi sih bilang supaya disawur sampai pakai pasir. Ya, itu adalah ungkapan tentu bagaimana kita ingatkan, jangan suka memuji, karena bisa membuat orang dipuji itu mati juga. Artinya mati itu mentalnya bisa rusak karena dipuji di depan dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kepada hati kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Dan kita akan kembali berikan kesempatan kepada Anda ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang ingin bertanya, bisa langsung di 0218236543 melalui layanan telepon lokal ataupun melalui chat WA di 0218236543. Ya, silakan bagi penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Agus di Cilegon. Pak Agus di Cilegon. Silakan Pak Agus pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, untuk zakat itu apakah boleh diberikan kepada orang tua atau saudara yang memang mereka berhak mendapatkan zakat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus di Cilegon, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Saudara atau orang tua yang benar membutuhkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua yang menjadi tanggungan kita, orang tua, anak kita, istri kita, tapi boleh diberikan kepada yang bukan tanggungan kita, saudara kita bukan tanggungan kita asalnya, maka boleh kita memberikan zakat kepada saudara kita. Tapi kalau orang menjadi tanggungan kita nggak boleh, seperti orang tua, tanggungan kita wajib untuk kita memberikan harta kepada orang tua, menghidupi orang tua, anak kita. Maka tidak boleh zakat diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungan kita. Adapun yang bukan tanggungan kita, kayak saudara, kemudian keponakan, kemudian tetangga, orang lain, maka kesanalah dibagikannya zakat. Tentu ketika mereka memenuhi kriteria orang yang berhak untuk menerima zakat.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukupkan sekian Ustaz, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita untuk senantiasa bisa perhatian dengan agama sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Afifi Abdul Wadud BA Hafidhullahu Ta'ala, yang telah memberikan materi di siang hari ini di sela-sela kesibukan beliau dan waktu istirahat beliau, dan juga telah memaparkan jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah keilmuan buat beliau di sana, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga semoga Allah menjaga beliau di sana, memberikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau dan keluarga, Allahumma amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami semuanya yang telah bekerja sama di studio Roja Celengsi, dan juga rekan-rekan kami yang berada di Jogja yang telah bekerja sama sehingga kajian dapat dihadirkan di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di pertemuan berikutnya di Senin yang akan datang kita tetap bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kaum muslimin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Serta untuk Anda semuanya ikhwatal Islam yang telah mengikuti kajiannya dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93